trading view yang manual ya. Sebelumnya kalau teman-teman belum ada ID untuk trading view, mungkin bisa download dulu ya. Saya ada kasih link juga tadi, mungkin bisa diklik di Neo BBK ataupun teman-teman yang di BBK 7 Days Mentoring ya. Nah, itu tinggal teman-teman buat dulu. Nah, udah 3734, kita mulai aja ya. Jadi selamat malam teman-teman BBK semuanya. Hari ini kita akan sharingkan untuk gimana cara menggunakan trading view gitu ya. Nah, teman-teman nantinya bisa buka yang namanya browser ya, mau baik itu Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Ya, teman-teman tinggal ketik aja www.tradingview.com. Nah, buat teman-teman yang pengen langsung mencoba boleh ya, boleh langsung diaplikasikan ataupun nantinya kalau misalnya kelewatan bisa di view aja recordingnya di YouTube nanti. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini tinggal kita klik aja market kita apa ya. Tinggal kita klik di sini, kita ketik composite. Nah, begini. Nantinya akan keluar hasilnya itu grafik ya, grafiknya dalam bentuk candle, konstruksi chartnya. Ya, kalau udah begini tinggal kita garis menggaris aja ya seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit untuk fungsi-fungsi yang ada di sini. Jadi kita mulai dari sudut yang paling kiri atas. Jadi yang di sini ini biasanya kita tulis itu nama indeks, ya ada composite, misalnya untuk yang Amerika ada DJI, ya Dow Jones Industrial Average, ya ada di sini juga. Kalau yang Indonesia kita pakai composite. Jadi grafik dari komoditi ataupun indeks ada seluruh dunia biasanya terhubung ke trading view ya, baik itu misalnya sahamnya itu BBCA, ya per emitennya itu bisa kita klik di sini, ya kelihatan grafik hariannya BBCA sebagai berikut. Nah, jadi selain nama emiten di sini juga ada time frame ya. Jadi buat teman-teman yang free, ini saya pakainya yang free ya, biar sama dengan yang punya teman-teman. Di sini ada time frame-nya mulai dari yang 1 detik. Oh, yang 1 detik mesti upgrade dulu. Jadi yang biasanya dipakai itu daily, ya weekly, ya chart weekly-nya ada, monthly, kemudian 1 jamnya itu bisa juga 1 jamnya ya. Jadi 1 candle-nya itu 1 jam. Mungkin 2 jam bisa nggak? 2 jam bisa juga. Jadi 3 jam bisa juga ya. 3 jam, 4 jam bisa juga. Nah, kalau misalnya teman-teman sukanya daily, bisa klik di sini ada bintangnya. Ya, daily, misalnya daily, weekly. Bintang itu fungsinya nantinya untuk favorit. Jadi bisa kita pilih di atas ini. Kalau tadi munculnya hanya daily, setelah kita bintangi yang weekly dan 4 hours itu maka akan muncul di sebelah kanan dari daily ini ya kelihatannya. Nah, kalau yang tadinya hanya daily, setelah dibintangi muncul weekly, muncul juga yang 4 hours ya. Jadi sesuaikan dengan stylenya atau selera teman-teman gitu. Nah, kemudian di sini ada candle. Jadi konstruksi harga itu biasanya ada beberapa ya, bisa by candle, bisa by bar. Jadi satu bar melambangkan 1 hari juga ya. Bisa hollow candle ya, jadi tergantung selera teman-teman. Bisa dalam bentuk line juga. Ya, yang biasa kita pakai di BBK itu biasanya yang candle. Ya, candle bisa kita bintangi di sini, kemudian bisa pakai line juga. Nah, kemudian ada compare ya. Ini untuk membandingkan misalnya BBCA dengan pergerakan composite. Ya, gimana sih pergerakannya? Apakah sama?
Nah, jadi candle-nya itu dalam bentuk BBCA, kemudian ada indeksnya itu dalam bentuk garis. Ya, bisa dibandingkan, ya kelihatan korelasinya itu seperti apa. Jadi teman-teman nantinya bisa bandingkan juga misalnya dengan komoditi, contohnya misalnya Inco atau Antam misalnya dengan nikel ya. Misalnya saya compare dengan kodenya nikel. Nah, kelihatan nggak korelasinya itu sama nggak ya? Jadi kalau misalnya harga nikelnya naik ya cenderung untuk pergerakan Inco-nya ikut ya mengikuti pergerakan harga seperti ini. Ya, kita bisa lihat untuk korelasinya. Ya, fungsi untuk compare di sana. Nah, kemudian ada indikator. Ya, di sini kalau teman-teman ketahui misalnya taunya volume ya bisa pakai volume. Ya, kemudian teman-teman misalnya suka indikator apa RSI. Ya, RSI itu Relative Strength Index ya bisa. Nah, ketika kita klik maka akan muncul indikator RSI di bawah panel harga ya kelihatan di sini. Ya, RSI-nya muncul di bawah ya di bawah pergerakan harga. Ya, seperti itu. Nah, setelah ada indikator, ya indikator kemudian ini untuk apa ya gross profit ini saya jarang pemakaiannya ya. Ini jarang sekali dipakai. Yang biasanya kita pakai hanya indikator, compare, kemudian candle, time frame-nya dan ini saja. Nah, untuk teman-teman yang misalnya nantinya berbayar bisa pakai template ya, bisa ini ya Bill Williams ya display MA atau apa ini bisa di save ya sebagai indikator tambahan. Ada fungsi alert juga buat teman-teman yang nantinya subscribe ya, subscribe. Misalnya ini saya nggak login, mungkin pembahasannya di waktu yang lain aja. Jadi misalnya kita buat suatu trend line, dan ini misalnya kita klik ya, kita klik kanan, kemudian kita add alert ya. Jadi nah ini mesti ada account-nya. Ini saya nggak bahas lebih lanjut karena mesti ada account dulu ya. Ini kalau sudah ada account mungkin nanti bisa ditambahkan jika harganya itu menembus garis trendline atau bersentuhan ya maka akan bunyi ya, akan memberikan kita alarm ya di email maupun di HP gitu ya. Nah, kemudian setelah indikator-indikator yang ada di sini, nah ini untuk sebelah panel kiri ini biasanya untuk garis menggaris. Nantinya teman-teman bisa pakai ini untuk garis menggaris ya sebelah sini. Nah, kita cek satu persatu ya. Di sini cross ya, apa itu si cross ya? Tinggal kita klik aja di sini cross. Artinya ini logo kursor saya itu dalam bentuk cross seperti ini. Nah, kalau saya pilihnya dot, maka kursornya itu akan menjadi dot. Ya, ini adalah fungsi kursor. Arrow maka akan menjadi panah di sini ya, kursornya jadi panah dan iris untuk menghapus. Ya, dan kemudian di sini kalau di nomor 2 ini ada setelah kita klik ya, ada trend line, arrow, kemudian ray, kemudian extended line. Nah, ini teman-teman bisa dicoba satu persatu. Nah, ini saya akan praktekkan aja salah satunya. Misalnya saya mau buat trend line. Ya, tinggal saya klik trend line. Setelah diklik, kita klik misalnya candle yang paling atas di sini, di chartnya Inco. Ya, kemudian setelah kita klik, kita tarik.
Nah, misalnya kita buat trendline seperti ini, ya fungsinya seperti itu ya untuk trendline. Kalau kita sering pakai trendline, mungkin kita bisa tambahkan bintang di sini. Ya, ketika kita tambahkan bintang, wah teman-teman lihat di sini ada favorit, ya favorit panel. Nantinya akan berjejer ya fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di sini semua, ya akan berjejer di sebelah kanan. Nah, contohnya saja saya sering pakai misalnya trendline, row, kemudian ray, kemudian parallel channel. Nah, itu yang biasa saya pakai. Jadi saya bintangi 4 di sini, maka akan muncul di bawah. Ya. Lanjut, di nomor 3 kita ada, nah kalau teman-teman mau pasang Fibonacci retracement itu bisa. Ya, Fibonacci, trend base, terus apa lagi yang sering kita pakai. Nah, itu aja. Nah, untuk Fibonacci mungkin kita akan bahas di lain waktu. Hari ini kita bahas untuk trading view-nya aja ya, gimana cara dan fungsi-fungsi item-item yang ada di sini gitu ya. Jadi Fibonacci itu misalnya kita pakai ya, kita klik di sini. Nah, ini bisa kita ukur untuk Fibonacci-nya berapa. Nah, untuk penghapusan tinggal kita klik di sini, kemudian kita klik delete ya, atau klik kanan bisa kita remove. Kalau mau tambah garis baru, kita mau pasang indikator Fibonacci, tinggal kita klik yang di bawah. Nah, itu untuk cara pemasangannya ya, misalnya contohnya. Nah, setelah kita pasang, ya biasanya di sini ada setting. Ya, setting itu fungsinya untuk mengatur. Ya, Fibonacci itu bisa diatur. Misalnya saya butuhnya nolnya itu di bawah, ya, jadi saya bisa scroll ke bawah, saya klik reverse. Ya. Nah, fungsi-fungsi yang ada di sini, trendline kita cek satu persatu. Tinggal teman-teman hidupkan dan matikan. Apa sih trendline? Kelihatan ya ada yang hilang ya, garis yang putus-putus ini kalau kita klik jadi hilang ya, seperti itu. Nah, misalnya saya nggak suka yang warna-warni seperti ini. Itu kita bisa pakai misalnya use one color. Pakai aja yang hitam misalnya. Nah, misalnya saya nggak suka background-nya ini. Ya, background-nya kan abu-abu ya, saya nggak suka, tinggal saya matikan background-nya. Jadi hanya tinggal angka di sini, ya 0 sampai 1-nya itu di mana. Nah, sebelumnya disclaimer on dulu ya, ini bukan ajakan membeli atau apa di recording ini, hanya untuk materi pembelajaran aja. Nah, sampai di mana kita klik Fibonacci ini, kemudian klik settingannya lagi. Nah, garisnya juga bisa kita tebelin. Ya, mau tebel juga bisa. Mau garis putus-putus bisa nggak? Bisa. Jadi tergantung selera aja ya. Kemudian ada extend line left. Nah, kelihatan ya sebelah kirinya itu menjadi tak terbatas ke sebelah kiri. Kalau kita extend ke kanan, maka jadi tak terhingga ke sebelah kanan. Kemudian untuk level-levelnya juga bisa kita hilangkan. Misalnya kita hanya perlu yang 0,236 dan 0382, 0,5. Yang 618 dan 786 bisa kita hilangkan. Bisa. Ya, 786 saya hilangkan, 618 saya hilangkan. Jadi sesuai kebutuhan aja gitu. Ya, misalnya ini nggak mau juga bisa dihilangkan. Nah, harga itu yang ada di sini ya, 41110, 7090 itu bisa kita hilangkan juga.
Jadi hanya level Fibonacci-nya aja yang kelihatan. Kemudian level Fibonacci-nya 0,38 kemudian 0,5 itu di level. Ya, mau pakai persen boleh, mau pakai value juga boleh. Nah, kalau tadi angkanya di sebelah kiri, kita mau geser ke kanan boleh nggak? Bisa ya. Labelnya itu kita pindah ke center atau ke left, ke right ya, ke kanan. Ya, kalau top, center, middle, top, middle, bottom itu di bawah, di middle itu nggak masalah. Ya, di middle juga nggak masalah. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal klik OK. Ya, kelihatan ya angka-angka Fibo yang kita mau sudah kelihatan ya seperti ini. Nah, sama juga nantinya untuk Fibo yang lain dan item-item yang lain ya. Ini yang agak rumit, ada fan, ada gun square, ini nggak kita dalami ya, nggak terlalu kita dalami. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Ya, brush itu apa ya? Brush itu untuk gambar-menggambar ya seperti ini. Nah, kalau kita agak pakai, ini nggak usah terlalu, ini bisa dihilangkan. Delete. Oke, kita ulangi. Tadi di info ya. Nah, kalau kita lupa untuk save-nya, maka akan hilang ya, kelihatan. Kalau tadi saya lupa untuk nge-save-nya, nah ini mesti di-save ya, save layout. Ya, klik kanan save layout. Ya, mesti ada untuk account-nya juga, tinggal teman-teman login. Kita lanjut ke fungsi yang lain dulu. Yang sering saya pakai itu biasanya rectangle ya. Ini fungsinya nantinya untuk menggarisi ya. Di sini area resisten, kemudian di sini area resisten. Membuat kotak di trading view ya, pakai rectangle. Terus ada apa lagi? Jika kita mau melakukan spotting, bisa pakai Eclipse. Ya, Eclipse bisa. Path itu untuk ini, buat jalur ke atas ya, membuat struktur. Ya, tinggal klik, klik, klik aja, klik, 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 double klik di titik yang terakhir. Nah, ini bisa teman-teman geser juga. Nah, kerangkanya itu bisa digeser. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ya, ini bisa kita geser. Nah, kalau mau buat projection mungkin bisa ya. Seperti ini misalnya. Contohnya saja. Itu fungsi untuk path. Dan kalau mau buat curve itu bisa. Curve itu fungsinya seperti ini. Tinggal kita klik misalnya, klik titik yang di sini, kemudian klik titik yang di sini, kita mau buat kayak rounding itu bisa ya di curve. Kalau mau hapus semua ini teman-teman tinggal klik kanan, remove drawing ya. Itu udah hilang semua. Jadi kalau curve itu fungsinya misalnya seperti ini. Saya mau buat titik dari sini ke sini, barusan saya tarik ke bawah.
Kemudian titik di sini. Oh, sorry. Kita hapus dulu. Nah, misalnya saya mau buat titik di sini ke sini. Kemudian buat lagi titik dari sini ke sini bisa. Ya, kayak double bottom ya. Nah, nantinya kalau mau buat target bisa pakai panah ya, panahnya itu. Terus panahnya kalau mau saya doublein bisa nggak? Bisa ya, tinggal klik kanan, clone aja, clone, copy atau clone. Nah, kelihatan. Nah, jadi kalau dia misalnya ada pola double bottom, ya break neckline-nya itu, ini targetnya udah kecapai. Nah, itu fungsi untuk panah dan curve ya di sini. Yang lainnya saya rasa nggak terlalu saya pakai. Kemudian kalau teman-teman pengen buat teks itu bisa. Ya, contohnya saja saya mau tulis resisten kuat. Ya, dengan warna merah dan angka yang gede. Kemudian saya bold. Mau italic bisa, kemudian background, border, sesuaikan dengan kebutuhan, klik OK. Nah, ini saya bisa anggap resisten kuat di sini. Nah, di sini bisa pakai trend line untuk membatasinya, ya. Resisten kuat karena 2 kali tidak. Nih ya, untuk membuat info-info atau suatu announce. Fibonacci-nya hari ini kita nggak bahas lebih lanjut, Pak Hadi. Karena nanti mungkin akan kita buat ya materinya di November, jadi di bulan depan. Untuk penarikannya, untuk angka-angkanya seperti apa. Yang lainnya mungkin saya nggak terlalu pakai. Kalau mau call out bisa buat di sini. Misalnya saya ketik buy if break, ya buy if break, ya 5.600. Ya di titik yang ini misalnya bisa ya, bisa seperti itu. Nah kemudian yang lainnya saya rasa ini udah expert ya, udah ke Elliott Wave. Buat yang pengguna Elliott Wave bisa pakai ini ya, impulse ya, ABCDE, kemudian correction, triple combo. Ini kita nggak bahas lebih lanjut. Kita bahas yang simple-simple aja. Nah, untuk pola chart ya, pola chart head and shoulder. Di sini ada satu. Kalau pattern chart yang lain mungkin nggak kelihatan. Oke, icon saya nggak pakai. Kemudian ini penggaris. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ukur ya, jarak dari sini ke sini itu naiknya sudah berapa persen, bisa ya. Dalam 13 bar sudah naik 17,77% ya dalam 13 bar atau 20 hari dengan volume sekian ya. Ini untuk pengukurannya. Misalnya saya mau ukur dari sini, swing sini ke sini bisa nggak? Bisa. Sudah naik 33,32% ya dari swing bawah sini ke swing atas. Swing low ke swing high di sini. Nah, untuk zoom ya setelah kita klik ya bisa diperkecil, bisa juga di zoom in, zoom out ya. Nah, biasakan untuk memakai biasanya grafiknya itu minimal 1 tahun. Jadi kalau di BBK itu minimal 8 bulan ya. Kenapa mesti 8 bulan? Ya minimal bisa kita lihat untuk pergerakannya dalam 1 tahun. Nah, ini salah satu fungsi juga yang berguna ya,
yang berguna buat saya ini ada magnet. Fungsi magnet itu apa ya? Jadi kalau kita aktifkan magnet, ketika kita pakai yang namanya Fibonacci untuk mengukur misalnya dari sini ke sini, kita tinggal dekatkan aja kursor kita ke titik yang kita mau, maka otomatis ya magnet itu akan mencari titik yang terdekat ya, titik high-nya itu. Ya, kelihatan ya. 7100, jadi dipaskan. Yang bawah juga sama, kalau saya lebihkan sedikit, ya lebihkan ke bawah, dia akan tetap di 5230. Bandingkan kalau misalnya saya off-kan untuk magnetnya, ini bisa saya tarik ke bawah. Ya, saya nggak tahu pasnya itu di berapa. Ya, bisa aja 5240, 5200 ya. Kalau saya hidupkan magnetnya, otomatis TradingView akan mencarikan titik low dari candle tersebut, 5230 dan pas di sana. Nah, yang lain saya rasa tidak terlalu penting ya, stay in drawing mode. Ini saya jarang pakai. Nah, kemudian kita lihat, kita fokus yang ke bawah sini. Nah, kalau misalnya kita, ini saya remove dulu ya, remove drawing. Kelihatan nih pergerakannya itu dari Oktober sampai Oktober, jadi sekitar setahunan. Ini Oktober, ini juga Oktober. Nah, kalau teman-teman pengen grafiknya itu atau chart dari saham Inco ini 2 tahun, bisa klik di sini. 1 tahun, 5 tahun ya. 5 tahun kita klik. Artinya dia dari tahun 2017 sampai sekarang. Ya, kelihatan untuk pergerakannya ya, dari 24 Oktober sampai 25 Oktober 2021. Kalau kita klik 1 tahun, maka akan dicarikan 1 tahun aja nih ya pergerakannya. Dari sini ke sini itu 1 tahun ya. Nah, kalau kita mau chartnya yang cuma 6 bulan, artinya dari Mei sampai hari ini ya, sampai hari ini ya cuma ada 6 bulan. Mau 3 bulan juga bisa. Jadi dari Agustus sampai Oktober ya, Juli sampai Oktober 3 bulan. Nah, biasanya yang kita pakai itu minimal 1 tahun. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsi seperti auto, ya misalnya chartnya jadi begini, atau ketika teman-teman ganti time frame ke weekly, ya jadi berantakan ya, misalnya jadi berantakan, tinggal klik auto di sudut kanan bawah. Ya, TradingView akan otomatis men-adjust grafiknya itu kelihatan untuk top-nya itu di mana, low-nya itu di mana. Ya, misalnya ini jadi begini ya, ketika kita rubah time frame, ya di atas kita klik auto, ya kelihatan langsung dicarikan titik high-nya dan titik low-nya itu kelihatan. Nah, fungsi log itu untuk skala logaritmik. Kemarin diajarin Okta ya, skala logaritmik ini di off-kan aja, ini klik auto aja. Nah, yang lainnya tidak terlalu banyak dipakai ya, mungkin itu aja. Anaknya Bu Muli tadi. Komoditi nikel pakai DJCIIK. Coba kita lihat DJCIIK. Ya, ini Dow Jones Commodity Index Nickel. Nikelnya itu posisinya gimana?
Nah, misalnya kita bahas nikel ya, nikel itu gimana? Misalnya grafiknya belum setahun, kita tinggal klik year to date, atau klik 1 tahun tadi ya, 1 tahun artinya sudah grafik 1 tahun. Kemudian kalau kita mau pasang trend line, kita klik di sini trend line, ya sudah kita bintangi tadi ya. Di sini sudah kita bintangi, tentunya udah ada di bawah. Ya bisa kita klik, aktifkan, kemudian kita coba tarik dari low ke low. Ya low ke low-nya itu gimana? Jadi ini murni kreativitas teman-teman ya dalam menggambar. Ya, gimana kita mau pasangkan untuk trend line-nya itu di mana. Klik kanan, clone. Nah, misalnya di sini untuk channel-nya. Ya, pergerakan nikel ya di sini. Kemudian kalau teman-teman mau tambahkan area resisten bisa ya, di sini area resisten pakai kotak atau rectangle, klik lagi di sini area untuk resisten misalnya. Bisa seperti itu. Ini untuk supportnya bisa. Kalau untuk warna teman-teman tinggal klik aja setting. Jadi setiap indikator atau item yang kita tambahkan di sini bisa kita setting. Jadi contohnya saja rectangle, kalau kita klik rectangle-nya, kemudian kita klik gambar setting ini bisa kita ini disuruh login. Coba kita login. Nah, setiap ini bisa kita klik, setting, kemudian bisa kita ganti ya background-nya mau warna apa. Saya nggak suka warna ungu. Ya, Cimona suka warna apa? Biru misalnya. Ya, biru bisa. Di sini pakai ini pakai apa? Saya suka resistennya pakai merah bisa. Pakai merah misalnya. Mau tebelin garis, warnain garis. Oke. Tebelin garis itu tinggal sama aja klik, kemudian di sini ya kelihatan di sebelah gambar setting, di sini ada 1 pixel jadi misalnya 4 pixel jadi tebel. Warna bordernya juga bisa diganti. Saya sukanya misalnya hitam. Bisa ya. Background-nya itu bisa hijau misalnya. Ya seperti ini. Jadi tergantung selera. Oke. Nah, buat teman-teman remove drawing dulu. Nah, setelah kita dari atas kemudian kiri ya, time frame, kemudian skala-skalanya. Di sini untuk harga-harganya ini teman-teman bisa klik kemudian geser ya. Klik dan tahan ini bisa kita geser atas ke bawah. Mau zoom out, zoom in bisa. Ya, seperti ini. Dan di sini juga misalnya kita klik background-nya, kita geser-geser manual juga bisa. Saya maunya seperti ini, ya seperti ini, ya bisa seperti ini. Atau mau yang otomatis bisa klik 1 year, ya kemudian klik auto, selesai. Nah, di sini juga ada save ya. Ini bisa kita save hasil grafik kita ya. Save di sini. Kemudian kita mau load kembali bisa.
Nah, di bagian setting sini teman-teman bisa ganti-ganti skala-skalanya, simbolnya itu. Saya misalnya sukanya warnanya, saya suka yang hitam putih. Hitam, bordernya hitam. Nah, kalau udah kita salah setting, itu kita bisa balikkan kembali, bisa reset ya, bisa kita reset. Setting, simbol, nah tinggal teman-teman cek. Ini saya lupa settingan saya di mana. Intinya ini untuk penggantian warna-warna yang ada di sini. Bodinya kalau naik putih, kalau turun hitam. Bordernya juga sama. Oh, bordernya hitam keduanya. Wig-nya pakai yang hitam misalnya. Nah, misalnya saya suka yang hitam putih, bisa settingannya seperti ini. Ya, hitam dan putih saja. Ya, jadi yang putih itu melambangkan harganya naik, kemudian yang hitam menandakan harganya turun. Kemudian saya nggak suka background yang ada di sini ya, ada garis-garisan. Ya, kita bisa hilangkan juga. Klik kanan, setting. Di mana ya? Appearance. Nah, di sini vertical grid line-nya itu tinggal kita ganti opacity-nya ke 0. Jadi nggak kelihatan. Yang horizontal juga sama. Nah, jadi background-nya itu jadi bersih, ya putih mengkilat. Oke, mau pasang indikator ya, Pak Joseph. Teman-teman boleh bertanya ya, aktif aja bertanya. Saya juga kalian jelasin. EMA 200 gimana? Di indikator, Om. Indikator kita klik moving average. Jadi kategorinya itu di moving average semua. Mau yang eksponensial bisa, mau yang moving average juga bisa. Kelihatan ya MA9 di sini. Garisnya itu MA9 bisa diklik, double klik aja. Tinggal kita ganti untuk length-nya itu ke 200 misalnya. Nah, jadinya itu MA200. Kelihatan ya MA200 dengan hitungannya itu close. Warnanya juga bisa kita ganti, misalnya saya mau yang hitam atau mau yang biru bisa. Atau mau yang ungu juga bisa. Nah, kelihatan ya Inco atau BBCA. Mau tambah indikator bisa nggak? Bisa ya, misalnya apa? MACD. Ya, kelihatan MACD-nya langsung muncul di bagian bawah. Mau tambah apa lagi? Misalnya RSI. Bisa ya. Nah, kalau misalnya ini kita mau save, itu bisa ya, save layout. Oh, mesti ini ya, mesti berlangganan. Kalau saya sudah ada untuk misalnya load yang simple TA misalnya.
Nah, misalnya ini settingan saya, ini gambaran saya yang Nah, ini misalnya gambaran composite yang sudah saya save ya, seperti itu. Dan di sini saya jelasin satu persatu. Saya pakai candle-nya itu yang hitam putih, kemudian saya pasangin trend line ya, kedua trend line untuk menggambarkan trennya itu lagi naik, kemudian kemarin itu sideways ya, sekitaran ya, saya pakai garis merah di bawah dan di atas. Ya, untuk resisten saya klik auto ya. Untuk resisten di 21 Januari ya, untuk pembatasan untuk sideway-nya, dan di sini kelihatan sudah break. Nah, garis merah yang ini saya dapatkan dari time frame yang weekly. Ya, kelihatan kalau time frame weekly-nya itu all time high IHSG itu di 6693, saya pasang di sini. Cara pemasangannya tadi kalau nggak salah kita pakai ini, horizontal ray. Ya, kita dapatkan itu bisa di sini. Horizontal ray, ya, saya pasang di sini, kemudian misalnya klik di sini. Ya, kira-kira begitu untuk pemakaiannya. Jadi yang berbau-bau indikator bisa didapatkan di sini. Indikator mau pasang Bollinger Band, mau pasang Ichimoku, mau pasang MACD, RSI, ataupun teman-teman punya script, ya, punya indikator yang dibuat sendiri. Bisa nggak? Bisa, ya. Di sini bisa ketik sendiri, misalnya Ichimoku-nya itu yang jago coding itu bisa ya, kita klik tanda kurung yang ada di sini, source code-nya itu bisa dimodify ya, kalau yang paham untuk modif-modif ya di sebelah sini. Nah, kalau saya sih pakainya yang udah ada saja, karena selebihnya sudah dibantu oleh BBK untuk menggambarkan. Oke, support dan resist. Pakai array ya, Bu Dian. Support dan resist pakai yang ini. Sebelah kiri, kemudian klik yang ini, horizontal ray. Dan ini bisa diganti warnanya. Saya mau yang tipis bisa nggak? Mau yang tebal bisa, mau warna ungu ya bisa. Kalau salah peletakan bisa di-delete ya, tinggal klik. Untuk itemnya ini tinggal kita klik delete. Seperti itu. Apa saja kode-kode sektoral di TradingView? Oke. Nah, teman-teman kan ada berlangganan BBK dong. Ya, kita bisa tambahkan di sini. Ya, di sebelah kanan sini. Ini bisa kita buat create new list ya. Saya ada list yang global untuk DJI, untuk marketnya US, kemudian volatility index, kemudian komoditi. Nah, ada juga sektoral. Ya, saya kelompokkan sektoralnya itu berdasarkan ini. Ya, ada composite, ada IDX basic. Ini teman-teman bisa ini aja. Atau saya ini aja ya, saya screenshot. Nah, nantinya teman-teman bisa tambahkan secara manual. Ya, tinggal add di sini, klik add simbol, ditambahkan aja misalnya saya mau BTC USD, bisa nggak? Nah, mau yang mana? Mau yang Binance, ya bisa. Nah, langsung muncul di bawah ya, kalau tadinya belum ada, tiba-tiba setelah saya add maka akan muncul di bawah BTC USD. Kalau mau dihilangkan bisa nggak? Tinggal kita klik silang di sini. Selesai. Ya. Nah, kalau tadi di sini composite, saya mau analisa sektoral basic, bisa nggak? Bisa. Kita klik basic,
otomatis untuk chartnya itu langsung berubah dari composite ke IDX basic. Klik cyclic, maka berubah jadi cyclic. Nah, kalau udah agak valid, kita bisa remove drawing. Ya, energi, kemarin breakout, kemudian sekarang lagi konsolidasi, finance, kita lihat gimana. Finance kemarin ada pola triangle, di sini break. Saya hapus. Ya, kemarin sempat break dan rally. Ya, seperti itu. Ke sektor kesehatan gimana? Nah, ini kelihatan break juga. Ya, saya tarik high ke high, kemudian kemarin sempat break dan ini udah retest dan jalan. Ya, kira-kira seperti itu. Industri kemarin sideways, ini udah rally. Nah, ini sekarang saya biasa pakai yang opacity-nya 0 untuk border. Hanya background ya, misalnya seperti ini. Background-nya itu yang hijau misalnya untuk support. Kemudian infra, ini udah agak valid, bisa delete. Kemarin Oke, ada pertanyaan teman-teman? Buat per sektoral harus berlangganan. Iya, buat sektoral untuk berlangganan. Untuk lebih dari, kalau sektoral untuk pengelompokan 2 aja bisa. Kalau saya mau create new list, untuk list yang ketiga kita mesti berlangganan. Ya, biayanya berapa? Tinggal di subscribe aja nanti. Ya, ini saya pakai yang gratisan dulu ya buat teman-teman bisa coba-coba dulu seperti itu. Jadi kalau kita create new list disuruh berlangganan ya. Trial 30 hari habis itu disuruh berlangganan. Sama juga dengan indikator, ada batasan-batasan untuk yang gratis. Contohnya saja indikator di sini saya pakai misalnya RSI, volume, kemudian Ichimoku, udah ada EMA, cross MA. Kalau saya mau tambahkan indikator Bollinger Band lagi, sudah nggak bisa. Jadi dibatasi hanya 3 indikator. Hanya saya sudah pakai EMA, cross MA, kemudian Ichimoku, RSI. Sudah nggak bisa. Ya, buat yang gratisan oke lah, karena kita sudah ada BBK ya. Ini untuk melengkapi saja. Kalau mau hapus salah satu indikator, oke. Indikator kalau misalnya saya nggak suka RSI, tinggal di sini. Ya, RSI di sini bisa klik hilang. Mau ditambahkan lagi, tinggal tambah klik indikator RSI. Nah, muncul lagi. Bagaimana kalau mau di print? Oke. Nah, biasanya sering kita tampilkan misalnya composite. Nah, di sini kita ada 3 panel ya, seperti di BBK ada panel harga, kemudian panel indikator next ya.
Kalau mau saya tampilin yang hanya harga saja bisa nggak? Bisa. Kita double klik di panel nomor 1. Ya, ini maka akan di zoom in ya, zoom in. Klik lagi maka akan muncul indikatornya. Kalau saya mau zoom in untuk RSI-nya bisa nggak? Tinggal double klik di RSI. Maka dalam satu layar itu RSI itu di zoom in kan ya, seperti ini. Zoom out lagi. Kalau emiten misalnya BBCA, saya mau lihat volumenya aja bisa nggak? Double klik. Kelihatan hanya volume BBCA. Double klik lagi, maka muncul lagi 3 layar seperti ini, 3 panel seperti ini ya, harga, volume, dan RSI. Nah, tadinya kalau mau kita share misalnya ke teman-teman, ke Neo BBK atau ke teman-teman yang punya WhatsApp, bisa kita klik snapshot ya, take snapshot di sini. Kemudian kalau di Telegram kita bisa share dengan copy link to chart image ya. Jadi ada linknya. Ya, misalnya saya mau share-nya itu di sini. Ya, composite. Ya, saya mau share di Neo BBK bisa. Ya. Composite. Jadi sektor mana yang bagus untuk besok? Kalau sektor untuk besok bisa ke cacing aja. Cacing Om, bisa lihat cacing. Jadi coba kita view untuk cacing-cacing. Ya, dari composite sampai ya, ini kayaknya techno oke, health oke, basic oke, finance juga oke, masih oke. Teman-teman, saya break bentar ya. Bentar lagi saya balik. Oke, kita balik lagi. Sorry ya teman-teman, tadi ada gangguan. Nah, kalau untuk sektor yang bagus nih, teman-teman tinggal lihat aja mana yang mengarahnya ke kanan atas ya. Contohnya techno, health masih oke, basic udah ada ketahan ya, finance-nya itu masih oke. Yang akan bagus tuh infra dan cyclic ya, seperti itu. Energi juga udah mulai naik ya. Tentunya kita lihat aja nanti arahnya seperti apa. Kita kembali ke trading view dulu.
Gimana keluarin sektor sebelah kanan? Sektor sebelah kanan ini Ci, ya klik di watchlist detail. Ya, klik di sini. Ini mesti di add satu persatu ya, composite, basic ya, tinggal ditambahin satu persatu. Ya, IDS basic. Nah, jadinya double. Ya, basic. Ini bisa kita geser juga. Misalnya saya mau geser ke atas. Geser ke bawah juga bisa. Ada IDS 30, ada IDS yang small cap. Ya, small cap yang liquid juga ada. Ya, jadi cukup banyak indeks. Nanti khusus Cimona untuk cacing saya japri aja ya Ci ya. Kita bahas untuk ini dulu, untuk trading view dulu ya. Cacing bagus di sel BBK, oke. TB Telkom, oke. Saya catat dulu, nanti saya japri Cimona. Terus misalnya ada apa lagi di trading view? Ini alarm yang udah kita buat. Nah, kita kalau misalnya mau create alert ya yang tadi, misalkan Arto, ya kita melihat ada down channel di sini. Misalkan kita belum ada barang dan pengen buy if break garis trend line di sini. Ini kita bisa klik kemudian pasangin ya, klik. Maka akan muncul tombol bulat seperti ini. Nah, kemudian kita bisa klik tambahkan alarm ya. Kalau misalnya harga itu crossing trend line ya sekali dan notifnya itu bisa on apps ya, bisa pop up di laptop kita atau send email ya, bahkan send email ke email kita. Langsung ada notifnya. Expirednya itu buat aja misalnya sampai di sebulan ke depan. Ya, kita create. Nah, di sini nantinya akan muncul Arto ya, jika dia crossing trend line maka akan muncul alarm. Ya, seperti itu. Jadi pertanda buat kita. Jadi buat teman-teman yang misalnya kadang ketinggalan, misalnya saya mau buat buy if break ya, buy if break level ini saya pakai hitam, pakai yang satu garis, pakai merah. Nah, misalnya kita mau buy if break ya, sebenarnya kita pengen buy if break 13.000, ternyata di hari tersebut sudah close-nya itu 13.125 ya. Kadang kita telat atau kita pengen belinya di 12.750. Ternyata closing-nya itu di hari 15 Oktober sudah di 13.125. Jadinya ketinggalan. Nah, ini bisa kita pasangin sebenarnya. Ini kalau harganya belum ada, nah misalnya ini ya, misalnya kita pengennya belinya itu Arto-nya itu di 12.750. Ya, rencana buy if break high candle yang 14 Oktober. Ya, ini kita bisa pasangin alarm. Klik kemudian add alarm. Oh, ini nggak bisa ya karena ini di replay mode. Anggap aja kita sudah pasang ya alarm di 12.750. Sorry. Saya ulangi dulu. Replay. Nah, ini anggap candle-nya belum ada. Klik ini kalau nggak salah. Nah,
Oh, mesti di stop. Replay, kita klik di sini, maka ininya hilang. Oke, ya. Ini udah break, ya, udah break, maka ini ketinggalan ya 13.125. Harusnya kalau 12.755 aja 12775 aja nanti alarm kita aktif. Jadi kita bisa pantau, oh ini valid buy atau enggak. Jadi nggak ketinggalan. Ya. Jadi fungsi untuk alertnya ini untuk memberitahukan seperti itu. Dan kalau kita mau backtest itu sebenarnya bisa pakai ini. Ya, backtest itu pakai replay. Kita klik replay, kemudian kita klik di sini. Maka candle yang sebelumnya itu hilang. Ini bisa kita play. Nah, muncul ya, muncul satu candle. Ini ada speednya, bisa kita geser-geser mau berapa detik. To real time, forward. Jadi kalau kita klik play, maka akan muncul candlenya itu satu persatu seperti apa. Ya, kemudian naik, kemudian naik, kemudian naik ya seperti tadi. Nah, ini untuk backtest candle-candle yang ada. Oke. Jadi ini saya pasangin alarm lagi. Add alarm sampai misalnya 30 November saya klik create. Maka di sini nantinya muncul Arto, jika crossing trendline maka akan bunyi ya, ada tandanya di sini. Bagaimana mau panggil yang sudah di-save? Oke. Jadi biasanya kita itu saya pasang auto save. Di sini ada menu-menu ya seperti auto save, ya sharing, rename, make a copy. Ini Pak Hadi nanti bisa cek satu persatu. Saya biasanya auto save, jadi nggak kelupaan untuk nge-save-nya gitu ya. Setelah gambar-gambar langsung dia auto save. Ya, kalau belum save tinggal kita klik auto save layout aja. Nah, kalau mau panggil kembali bisa kita klik di sini. Ya, ini nama yang saya save misalnya simple technical analysis ya. Atau mau save dengan nama lain bisa ya, new chart layout ya. Nah, itu kalau lebih dari satu mungkin teman-teman mesti subscribe juga ya. Nah, ini karena saya sudah save ya satu doang. Cuman ada simple. Kalau teman-teman subscribe ya, berbayar untuk trading view-nya mungkin bisa banyak. Bisa simple TA, mau apa, mau Fibonacci, mau apa bisa di-save satu persatu. Benar, yang free hanya bisa satu. Kalau mau yang banyak bisa di BBK ya, di sini ada banyak. Ya, ini di sini ada plottingnya cukup banyak ya, BBK HKG ya. Jadi gambar-gambar yang ada di BBK ya, grafiknya itu ya seperti misalnya Cak Mika seperti ini ya, sebenarnya itu gambarnya itu pakai alat penggambar seperti ini, cuman namanya bukan trading view ya, namanya itu AMI broker. Ya, AMI broker, tapi fungsinya sama aja sih untuk menggaris. Ya, kayak di sini kita menggaris trend line, menggaris support dan resisten ya dengan background hitam ya. Nah, ini sudah otomatis. Nah, kalau teman-teman mau yang manual bisa pakai yang di sini. Nah, kalau saya mau ganti background-nya bisa nggak? Bisa ya, setting background-nya putih ya. Nah, bisa ganti yang hitam misalnya. Ya, ini kan tergantung selera teman-teman ya seperti apa. Oke, pertanyaan yang lain? Pentil untuk sinyal beli, kalau sinyal jual pakai apa? Oke, kita agak bahas pentil dulu.
Sekuritas yang kasih data feed AMI Broker gratis apa? Ya setahu saya sih Henan Putirai ada, kemudian JUC yang cabang Daan Mogot ada, kemudian mana lagi ya? Saya tahu dua itu aja sih Om Pugu. Kalau AMI Broker harusnya datanya real time ya, kalau punya data feed. Jadi kalau yang trading view biasanya ini harganya itu nggak real time, nggak seperti bot BBK yang real time ya. Ketika kita request jam berapa, maka harganya akan sama. Di trading view untuk harganya itu, untuk pergerakan harganya itu delay 10 menit. Ya, kalau teman-teman berbayar pun itu pun juga ada delay ya 10 menit kecuali subscribe tambahannya. Ada tambahannya maka akan menjadi real time. Nah, buat teman-teman udah boleh coba-coba ya untuk buka trading view-nya. Yang udah pernah pakai trading view siapa nih? Hendrianto masih menggambar nggak Hendrianto? Om Frankie nih, Om Frankie gimana? Tertarik nggak untuk gambar-menggambar pakai trading view? Emang gambar, tapi sejak ada pentil lebih enak pentil dibanjain sama pentil. Oh gitu, oke. Jadi ini dianggap aja ini sebagai pengetahuan tambahan ya bagi teman-teman yang pengen belajar manual gimana cara menggarisnya. Nah, misalnya setelah kita garis itu kita bisa analisa ya. Kalau saya gambar seperti ini menceritakan kepada teman-teman semua bahwasanya komposite itu sekarang posisinya dekat dengan resisten ya all time high yang berasal dari 2018. Ya, kalau kita tarik ke kanan dengan horizontal ray yang tadi, maka kelihatan ya resistennya itu posisinya itu seperti apa. Jadi gambar itu menceritakan kepada penerima ya. Kalau tadinya saya share ke grup, gambar composite, maka di sini kelihatan ya garis-garis di bawah itu tetap menjadi support ya, garis di atas itu menjadi resisten. Nah, ini dengan tidak langsung saya menceritakan bahwasanya composite itu hati-hati posisinya itu berada di resisten. Dan kalau misalnya ini bisa nge-break ke atas, maka bagus untuk IHSG melanjutkan rally-nya. Dan kalau misalnya ini tidak tertembus, bisa jadi IHSG itu akan terkoreksi ya. Terkoreksinya kemana? Ke support terdekat ya, misalnya di 6504 ya, seperti itu. Nah, begini, kalau untuk chart BBK yang technical, itu data feed-nya berbeda dengan yang data feed fundamental. Jadi yang fundamental itu supplier datanya itu mesti update ya di bot BBK-nya, melainkan dari data feed. Data feed-nya itu ibaratnya begini. Kalau kita beli mobil, ya data feed itu ibaratkan sebagai bahan bakarnya. Jadi mobilnya sebenarnya nggak ada masalah, hanya saja BBM-nya itu yang bermasalah. Ada bensin, kadang nggak ada bensin, ya kadang diisi, kadang nggak di. Ya, kira-kira seperti itu, Kak Dian. Nah, kalau teman-teman ada mendapatkan chart fundamental yang nggak terupdate, mungkin bisa japri saya atau Om Adi ya untuk bantuan diupdate. Nanti kita teruskan ke supplier data feed-nya ya Kak Dian. Nah, kalau teman-teman mau mulai untuk garis-menggaris, ya teman-teman bisa mulai dari misalkan saham-saham yang
fresh BBK ya. Misalnya contohnya hari ini ada apa yang fresh? Agro. Coba deh kita garis-garis menggaris agro gimana. Ya, seperti biasa kita mengganti emitennya di sebelah kiri atas. Ini gambar yang lama, kita bisa klik kanan, remove drawing. Saya nggak mau pakai lagi. Saya klik di sini, 1 year. Ya, 1 year, kemudian auto sudah. Nah, di sini terlihat kalau misalkan yang saya lihat untuk agro, nah ini bisa kita pasang ya. Trend line-nya, low ke low. Dekatkan ke low candle yang kita mau, dan di sini. Ya, kita bisa lanjutkan dengan show extend. Extend right. Ya. Kemudian yang di atas. Nah, kelihatan polanya itu setelah rally dia konsolidasi di dalam triangle ya. Ini kayak triangle atau flag. Ya, arahnya ke bawah. Nah, kemudian kita bisa garis untuk support dan resistennya itu di mana. Ya, biasanya saya pakai ini horizontal ray seperti biasa di titik-titik yang menjadi titik pembalikan arah, misalnya di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Dan ini akan menjadi support dan resisten. Ya, di sini juga waspadai ada resisten. Jadi nanti kelihatan agro itu ya posisinya akan menuju ke berapa? Ke 2220. Kemudian atasnya itu di berapa ya, di trendline yang hitam ini sekitaran 2510. Nah, grafik seperti ini kalau saya hilangin untuk trendline-nya ya ini akan sama seperti garis SR ya, teman-teman. Coba saya klik SR Agro. Nah, kira-kira akan sama seperti ini. Ya, garisnya itu ya, titik-titik pembalikannya itu seperti ini. Ya, garis-garis mendatar doang ya, ini namakan horizontal ray ya, yang merah dan yang hijau. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau mau hijau bisa saya ganti ya, hijau. Nah, sudah jadi untuk gambar agro ya, SR agro ya, seperti ini. Oke, horizontal ray. Bisa klik di sini, kita cari ya, yang nomor 2, horizontal ray. Kita klik, kemudian klik di titik yang kita mau, misalnya di sini. Ya, di sini mau digeser-geser bisa ya. Misalnya saya maunya yang ini saya geser deh ke sini bisa ya. Ini saya mau gesernya ke bawah bisa nggak? Bisa ke sini misalnya, bisa juga. Jadi setiap penempatan untuk garis-garis itu bisa digeser, mau geser ke sini bisa ya. Oke, teman-teman yang lain. Siap Bu Nana, lanjut. Nah, kemudian untuk garis trend line ya biasakan cari untuk yang high ke high ya. Ini titik high, kemudian ini titik high.
Ya, kita garis. Dan yang valid biasanya terkena 3 titik, ya 1, 2, 3. Nah, ini namakan trendline yang valid. Jadi bisa jadi ini resisten yang cukup kuat nanti ketika agro itu mendekati area 2.500. Untuk supportnya sekarang posisinya di sekitaran 2.000, ya terdekatnya itu di sini. Di sini, kemudian di sini. Ya, saya pakai low yang di sini, kemudian pakai low yang di sini. Nah, kalau mau kita ukur, bisa nggak? Bisa. Ya, ukurnya itu pakai penggaris. Closing hari ini ke titik yang di sini berapa persen? 7%. Ya. Kalau saya belinya sekarang, tadi ya cut loss-nya itu sekitar 7% untuk ke support ya 1965. Nah, terus kita ada yang namanya risk and reward. Mengukur risk and reward itu ada di bagian long position. Ya, kita pakai long position. Ini bisa kita pasangin. Misalnya kita belinya di sini, tadi HK ya, close cut loss-nya itu di bawah ya di 1970. Resistennya itu mungkin di sini. Ya, di titik yang di sini. Misalnya kita pakai garis yang di sini ya 2650. Jadi risk and reward-nya masih cukup oke ya. Jadi kalau kita loss-nya segini ya, win-nya segini. Dan ini bisa kita modify juga. Ya, kelihatan risk and reward ya, rasionya itu 1:3. Kalau loss-nya 1, win-nya itu win-nya 3. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, contoh yang lainnya misalnya ada apa lagi yang fresh, ada LSIP ya 1425. Oke, kita remove drawing. Nah, kita lihat pergerakannya seperti apa ya. Kalau kemarin dia uptrend, dan kelihatan di sini sudah break ya, maka dia menjadi downtrend. Kemudian di sini dia mulai up lagi. Di short term-nya itu dia ada nge-break di sini ya, dan lanjut rally. Nah, posisinya sekarang ya untuk LSIP itu ini kayak konsolidasi. Nah, ini kita nggak tahu polanya ini apa ya. Bisa jadi triangle, bisa jadi apa ya. Kita lihatkan lagi. Apakah dia pennant. Ya, ini selalu valid ya. Yang bisa diinfokan dari chart ini adalah ketika dia sideways ya di bulan Juli sampai di September, kemudian ada break di sini. Kita lihat volumenya ketika break-nya itu gimana ya. Saya ada pasangin volume. Kemudian break-nya dengan volume ya di atas rata-rata 20 hari dan rally ke atas. Sekarang posisinya konsolidasi antara 1385 sampai di 1500-an. Ya, bagusnya ini kalau misalnya dia bisa nge-break 1500 maka bagus ya. Kalau sekarang masih ranging. Ya, pergerakannya masih di sini. Atau bisa kita pasangin rectangle. Ya, selama dia belum break
1.500, maka dia akan terus terkonsolidasi. Jadi kalau ditanya L-shape itu bisa beli nggak? Kalau saya sih bilang bisa ya. Ini posisinya lagi di support ya. Nanti bisa take profit area 1.500-an. Ya, ada beli juga di BB Kalis ya, nampak L-shape fresh juga. Nah, gimana buat teman-teman yang mau ditanyakan terkait trading view dulu ya? Masih bingung atau gimana? Ada masukan? Boleh open mic, kalau misalnya susah untuk ngetiknya, silakan. Nah, kalau yang nggak pengen bingung ya, ya udah pakai aja BBK, nggak usah manual-manual lagi. Tinggal mulainya. Silakan dibuat dulu account-nya, Kak Nelly. Jadi kalau udah buat account, nanti baru lihat ada passion-nya nggak untuk menggambar. Jadi menggambar ini juga suatu seni gitu ya. Nanti ada di YouTube, Kak Analia. YouTube bisa di review-review kembali cara penggunaan item-item yang ada di sini. Yang penting teman-teman bisa pakai dulu yang namanya trend line, kemudian area-area kotak seperti ini ya. Ini ingat teman-teman untuk bintang-bintangi ya, udah bintangi bisa jadi favorit di sini. Ya, ini ada klik tombol. Ini item-item yang sering saya gunakan. Jadi saya bintang-bintangi ya, bisa dihilangkan, bisa dimunculkan kembali. Contohnya seperti ini, saya mau buat channel. Tinggal teman-teman coba-coba lagi ya, coba-coba lagi. Ya, kemarin up, kemudian ya di sini up, kemudian sempat down, ini mulai up lagi. Ya, tinggal dicoba aja garis menggarisnya. Nah, kalau yang udah gak valid atau berantakan bisa dihilangkan aja biar gak terlalu banyak garisnya yang clear seperti ini. Jadi memberitahukan kepada orang itu, oh, ini kemarin sempat begini loh. Oh ya, kemudian dia rally, kemudian dia dalam kotak ya, sekarang lagi sideways. Jadi nggak terlalu ribet. Nah, kalau kita buka time frame yang lebih gede, bisa nggak? Bisa ya. Nah, ini area-area yang cukup penting ya di sini. Kelihatan nih lumayan sulit untuk dilewati ya di 15.70 untuk L-shape ya, beberapa kali kena di sini. Ini juga ada rejection area-area sini. Atau mau pakai area juga bisa. Garis saya hilangkan. Ya, beberapa kali di sini, kemudian di sini, ya. Oke, nggak terasa sudah jam 9. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya tunggu 2 menit sebelum kita bubar. Kau mau pakai Ada fitur Bu Fibo-nya gimana kok di TradingView? Fibo ya, Fibo. Fibo, tarik Fibo ya maksudnya ya Pak Franky. Iya, kok tariknya dari mana patokannya? Oke.
Misalnya begini, ini nanti untuk materi bulan enggak ya, tapi saya infokan sedikit nggak apa-apa. Nah, misalnya kita voting untuk satu swing-nya itu misalkan dari sini ya ke sini. Ya, misalkan contohnya. Jadi kita bisa Fibonacci retracement, kita mau lihat itu turunnya itu sudah berapa persen. Kita aktifkan untuk magnetiknya, kemudian kita klik dan kita tarik ke bawah. Ya, kelihatan ya dari 0 sampai 100. 0 sampai 1. Nah, dan ini kan belum extend ke kanan ya. Tinggal kita klik aja di 1500 ini kita geser ke kanan. Atau mau gampangnya kita klik setting. Di sini sebenarnya bisa kita otak-atik ya, mau kita tampilkan angka-angkanya ini bisa, tadi saya udah jelasin juga. Untuk koordinatnya itu yang 1500 saya mau geser ke kanan. Ini nampak yang 1500, kemudian ini 286-nya ini diganti jadi 300. Atau diklik aja. Kelihatan untuk pergeserannya. Dan kita klik OK. Dan ini bisa kita pakai trading untuk memakai Fibonacci. Jadi kelihatan dia udah sampai atas, dia terkoreksi 23%. Ya, atau 0,23. Kelihatan di sini terjadi rejection di sini, kemudian di sini kena juga mantul ya, meninggalkan shadow. Jadi ini area-area untuk supportnya kalau memakai Fibonacci gitu, 23, 382, 51. Ini untuk support 1, ini support 2, ini support 3. Jadi resisten terdekatnya itu di mana? Di titik resisten di sini 1500. Seperti itu Om Franky. Oh gitu. Oke, makasih ya kok. Udah jelas sekarang. Ya. Sebenarnya enak pakai MA atau EMA ya. Oke. Kalau untuk EMA dan EMA ya, kalau pakai MA contoh saya pasang indikator moving average ya yang biasa. Saya hilangkan dulu. MA-nya itu saya pakai hanya MA20 deh. MA20 seperti ini. Ya, sedangkan kalau misalnya saya pasang average yang eksponensial sama juga saya pasang 20 tetapi dengan warna yang berbeda, misalnya pakai warna merah. Kelihatan kalau yang eksponensial ya garisnya itu lebih mendekati pergerakan harga. Ya, sedangkan yang moving average biasa ini lebih menjauhi ya, lebih menjauhi. Jadi lebih sensitifnya itu yang eksponensial. Kira-kira begitu, Pak. Bedanya di situ aja ya. Ini nampak selisihnya ya. Yang merah itu lebih mendekati candle, yang biru itu lebih menjauhi candle. Seperti itu. Nah, misalnya kalau yang MA saya suka pakainya yang 9. Ya, yang biasa itu saya pakai MA20. Ya, bisa seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat EMA-nya itu masih di atas yang biru. Artinya ini kalau kemarin kita belajar average ya, belajar tentang tren, kalau candle di atas moving average itu artinya bullish ya. Nah, kemarin tanggal 21 22 sempat cross down yang merah ini, tapi sempat mantul di moving average 20 di tanggal 22 Oktober. Artinya ada rejection di sini dan kembali mantul. Ya, kembali mantul di atas yang merah, artinya udah kembali bullish ya, seperti itu.
Tapi waspadai aja ya, seperti tadi saya bilang ini resistennya di 1500. Dan beberapa kali ini menjadi area-area yang penting. Ya, area-area sini 1500 ini menjadi area resisten yang penting. Ya, seperti itu. Nah, kalau tradingnya pakai Fibonacci, kalau kita tarik dari monthly juga kelihatan. Ini tadi di 500. Om Frankie. Om Frankie masih ada nggak? Fibonacci ini satunya di sini, nolnya di sini, di time frame monthly kita lihat di garis yang 15.10 ini kita lihat ya. Rejection ya. Ini area-area pentingnya. Kelihatan ya, banyak reaksi di sini. Di sini juga kena dan mantul, di sini juga kena dan mantul. Jadi kalau lewat 15.10 itu potensinya itu ke sini 18.25, 21.35 dan seterusnya ke atas. Ya, itu level-level Fibonacci. Ya, semoga aja bisa kita pelajari nantinya di November ya, salah satu materi Zoom kita di November. Oke, berarti terjawab ya Pak Bob ya. Enaknya pakai MA atau EMA tergantung stylenya masing-masing. Jadi EMA itu lebih dekat dengan candle, sedangkan yang moving average lebih menjauhi candle. Lebih agresif yang EMA. Kira-kira seperti itu. Oke, udah 9.06, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya ya buat Zoom saya. Semoga Zoom hari ini berguna buat teman-teman semuanya. Ya, thank you semuanya. Salam cuantastik. Terima kasih, Kak Bu. Thank you. Bye-bye. Thank you, Ko.